Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat al-khair dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan, sehingga kita bisa senantiasa beraktivitas dimanapun kita berada. Bersyukur atas setiap keadaan, bersyukur dengan setiap kondisi, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan kesusahan. Kita harus senantiasa bersyukur karena masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, di samping ujian yang Allah timpakan kepada kita. Orang yang bersyukur niscaya akan ditambahkan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, insya Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah akan menimpakan azab yang sangat pedih. Para pendengar al-khair, sahabat al-khair dimanapun Anda berada. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengan bersalawat, dengan kita senantiasa mentakzimkan salawat, melazimkan salawat, mudah-mudahan syafaat nanti akan kita dapat. Sahabat al-khair yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu tentang Islam sebagai akhlak. Akhlak ini sangat penting dalam kehidupan kita. Akhlak ini sangat penting untuk kita dalam menjalani kehidupan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah tujuannya untuk menyempurnakan akhlak kita sebagai manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya ya Rasulullah, aku diutus kepada kalian adalah untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak. Akhlak itu terbagi ada beberapa, yaitu ada 5. Nah, yang pertama, Islam sebagai akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi jelas inti dari akhlak manusia adalah beribadah kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kesempatan Ramadan ini kita harus senantiasa menjaga hati kita, diri kita, untuk senantiasa selalu terkait dengan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertama tadi adalah akhlak kepada Allah. Hal ini dapat kita wujudkan dengan cara kita beriman kepada Allah, baik secara lisan, secara hati maupun perbuatan. Yang kedua, kita menjalankan perintah Allah. Dan yang ketiga, kita jauhi larangan-larangan Allah.
Baik, akhlak yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana buktinya? Yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita adalah akhlak-akhlak yang baik. Kewajiban kita sebagai seorang Muslim adalah senantiasa berterima kasih kepadanya, berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengimani, mencontoh daripada perbuatan-perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita contoh perbuatan-perbuatan beliau, kita contoh akhlak-akhlak beliau, kita ikuti perkataan-perkataan beliau dan ajaran-ajaran yang beliau ajarkan. Itu adalah yang kedua, yaitu akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita tanamkan cinta yang sebesar-besarnya di hati kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, akhlak kepada diri kita sendiri, diri kita pribadi. Di kesempatan Ramadan ini kita juga harus menjaga akhlak kita kepada diri kita. Itu dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara selalu kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Menghiasi diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Perbuatan-perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah cara kita berakhlak kepada diri kita sendiri. Kita jaga diri kita jangan sampai melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Cinta kita hanya kepada Allah. Cinta kita hanya kepada Rasulullah. Kita lakukan akhlak-akhlak yang baik untuk kembali kepada diri kita sendiri. Yang ketiga adalah akhlak kepada sesama manusia. Status kedudukan manusia lainnya di hadapan manusia berbeda-beda sesuai dengan kedekatannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Tingkat ketakwaan itu menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menghormati orang lain, senantiasa menjaga perasaan orang lain, senantiasa berbuat baik kepada orang lain, baik dengan perilaku, perkataan, atau perbuatan kita. Kita harus senantiasa menjaga akhlak kita kepada sesama manusia, baik kepada orang yang lebih tua maupun orang yang sepantaran maupun orang yang anak yang lebih muda daripada kita. Kita harus senantiasa jaga akhlak kita. Yang kelima adalah akhlak kepada alam semesta. Nah, oleh karena itu ini sangat penting juga. Kita harus menjaga kelestarian alam, menjaga lingkungan kita supaya jangan kita rusak, kita cemari dan lain sebagainya. Jangan buang sampah sembarangan. Itu termasuk menjaga akhlak, menjaga alam. Jangan sembarangan menebang pohon. Itu akan mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Jangan sampai kita menjadi orang yang sesuai dengan perkataan Allah. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Telah nampak kerusakan di muka bumi, baik di darat di laut karena perbuatan manusia. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang suka merusak bumi ini dengan kita senantiasa menjaga akhlak kita terhadap alam semesta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Ramadan ini memberikan kita hidayah kepada kita untuk senantiasa kita bisa menjaga akhlak kita kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada diri kita sendiri, akhlak kepada orang lain, dan akhlak kepada alam semesta. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa lakukan, kita bisa amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Ulun akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.